Fala ba'sa, maka tidak bahaya. Antastagila, untuk sibuk ya. Sibuk itu artinya ya sedang belajar yang fokus. Itu namanya antastagila. Bi ilmil madhab, di dalam ilmu tentang madhab. Fil fikhi, di dalam ilmu fikih. Jadi menurut Imam Ghazali bahwa para salik itu orang yang sudah berubah orientasinya ya menuju Allah. Jadi artinya salik itu orang yang menuju Allah. Dia berubah dari awalnya tidak punya tujuan hidupnya, ya ibadah, hanya ibadahan. Kemudian ketemu guru, ketemu ilmu, terus berubah menjadi seorang pejalan. Karena diyakini ilmu yang disampaikan adalah sebuah kebenaran. Oleh Imam Ghazali bahwa boleh seorang murid, seorang salik belajar ilmu fikih. Bahkan tidak sebatas fikih Syafi'i. Boleh fikih-fikih yang lain. Ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali, ya. Ada Hanafi. Ini fikih-fikih yang menjadi rujukan kita. Seperti kita yang mengikuti ya, Nahdlatul Ulama misalnya. Nah, kita bisa menerima 4 madhab ini. Sekalipun yang lebih dominan dipakai adalah madhab Syafi'i. Tapi andai ada orang lain yang mengamalkan madhab selain Syafi'i juga boleh. Ya misalkan ada yang mengamalkan madhab Maliki, ya tidak apa-apa. Hanafi, ya nggak apa-apa. Hambali juga nggak apa-apa. Karena dari madhab ini itu dengan Imam Ghazali itu ada titik temunya. Imam Hanafi, Imam Maliki itu guru-gurunya Imam Syafi'i. Imam Hambali itu juga belajar dengan Imam Syafi'i. Nah, kalau kita di NU menggunakan madhab Syafi'i, tapi ketika situasi darurat, ya misalkan kita ini kalau menggunakan fikih Syafi'i ya Syafi'i semua konsisten supaya rapi. Tapi bagaimana kalau kondisi tertentu menurut Syafi'i tidak memungkinkan? Contoh, kalau di Indonesia kita ibadah dengan Imam Syafi'i sudah menjadi rutinitas. Ya. Contoh ketika kita sedang ihram atau sedang umroh, sedang tawaf, sedang haji ya. Apalagi terutama sedang tawaf. Tawaf di Masjidil Haram itu situasinya kalau lagi pas musim haji atau musim umroh rame itu sangat padat merayap. Jadi padat merayap, hampir kayak kemacetan di Jakarta. Itu kondisi pas lagi umroh atau haji, atau kalau haji pas menjelang puncaknya, itu pasti padat merayap. Kondisi ini kalau kita berpegang pada madhab Syafi'i, contoh ini bersentuhan dengan bukan muhrim itu membatalkan wudhu. Sementara tawaf itu syaratnya harus suci. Kalau kita konsisten dengan Imam Syafi'i, nyenggol orang mampir wudhu, nyenggol orang bisa capek, bisa nggak selesai-selesai. Maka ada metode talfik. Talfik itu
Ya, dalam kondisi tertentu seperti saat tawaf tadi itu bisa talfik menggunakan pendapat madhab yang lain, misalkan Hanafi atau Maliki yang lebih lentur, ya artinya bersentuhan laki-laki perempuan itu tidak membatalkan wudhu ya, selama tidak injal. Tapi kalau hanya sebatas sentuhan belaka, tidak ada unsur-unsur lain, itu tidak membatalkan wudhu. Nah, ini bisa dilihat di kitab Madzhabul Arba'ah. Di situ dijelaskan Syafi'i sentuhan bukan muhrim batal. Tapi ada yang lebih leluasa, ya, seperti Maliki, itu tidak membatalkan, bahkan ya dengan catatan tadi selama tidak sampai injal. Artinya kalau hanya sentuhan yang tidak sengaja itu tidak membatalkan wudhu. Ini namanya metode talfik. Ya, yang biasanya Syafi'i kemudian berpindah sementara karena kondisi daruri. Lah, ini juga diperbolehkan. Dengan diperbolehkannya para salik untuk belajar fikih lintas madhab, ya ini menarik. Imam Ghazali, ya beliau seorang yang visioner di dalam keilmuan Islamic Studies, ya, dalam fikih, ya, juga dalam tasawuf, dalam filsafat, ya. Imam Ghazali ini memiliki ya kerangka berpikir yang sangat utuh. Bagi salik diperbolehkan untuk belajar lintas madhab. Maka kalau kita lihat pengamal tasawuf tarekat itu fikihnya bisa berbeda-beda, tapi thariqahnya sama. Contoh ya, thariqat Naqsabandiyah itu hampir tersebar luas di wilayah Rusia, Cina, ya, sampai wilayah Afrika dan Timur Tengah, termasuk di Indonesia. Secara thariqah metodenya yang dipakai sama, kaifiatnya sama, tapi secara fikih berbeda. Ya. Saat saya ke Cina, ya, ketemu dengan mursyid Naqsabandiyah. Lah, fikih yang di sana madhabnya Maliki. Kemudian waktu ke Rusia juga sama, ketemu dengan komunitas Thariqah Naqsabandiyah, madhabnya juga Maliki. Terus Tunisia ya juga sama, madhabnya fikihnya Maliki juga. Jadi orang-orang bertasawuf itu ada keterbukaan di dalam sisi fikih, ya. Adapun soal kaifiat thariqah itu yang mengikuti kaifiat masing-masing. Karena setiap thariqah yang muktabaroh itu pasti punya metode yang berbeda-beda. Ya, kalau kita sudah ikut thariqah misalkan Naqsabandi, ya sudah ikutin aturan kaifiat di dalam Naqsabandi. Nah, sedangkan aspek fikihnya ada kelenturan. Boleh Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Karena fikih membahas aspek lahiriah, aspek luaran. Sedangkan tasawuf dan tarekat itu yang dibahas adalah aspek batiniah. Maka Imam Ghazali membolehkan apabila kita mau belajar lintas madhab. Lita'arrofa, supaya kalian mengenal, ya, lita'arrofa bihi, dengan ilmu fikih yang lintas madhab tadi, al-furu'a, berbagai cabang, an-nadhiroh, yang langka. Contoh di sini misalkan
kita mengikuti mazhab Syafi'i, duduk tawaruknya itu kan seperti itu. Ya, posisi kaki kiri menyilang. Kemudian tapi mazhab Maliki tahiyat akhirnya tidak seperti Syafi'i yang biasa kita praktekkan. Mazhab Maliki duduk tahiyat akhirnya ya seperti kayak duduk biasa, kakinya di bawah kemudian ditindihin oleh pantatnya. Jadi ya biasa begini, tidak seperti Syafi'i yang satu ditarik kemudian posisinya sebagaimana yang kita praktekkan. Ini contoh. Kalau ada persoalan fikih perbedaan seperti ini, ya biasa-biasa saja orang tasawuf itu melihatnya. Karena Imam Ghazali membolehkan. Lah, tujuan belajar fikih yang lintas mazhab tadi supaya kita menjadi orang beragama itu tidak gumunan dan tidak merasa benar sendiri. Nah, contoh kalau kita hanya fikih Syafi'i tok ya, nggak belajar yang lainnya. Kemudian pas umroh lihat bentuk sholat dari mazhab lain, kita bingung. Nah, ini yang berbahaya kalau sampai kemudian dia merasa paling benar, ya, terus menuduh yang lain itu dianggap salah, sesat, batal. Nah, ini tidak baik. Gitu. Sehingga muncul sifat eksklusif, sifat yang tertutup, merasa paling benar sendiri. Nah, ini yang harus dipahami oleh para pengamal tasawuf dan tarekat, bahwa Imam Syafi'i memberikan ruang bagi para salik untuk bisa belajar fikih lintas madhab supaya memiliki cakrawala berpikir yang utuh, ya, yang tidak tersekat. Kemudian sekatan ini memicu munculnya kesombongan, merasa paling benar sendiri. Nah, contoh misalkan kita di sini lihat santri yang Tunisia duduknya kalau tahiyat begini, kita Syafi'i begini. Apakah kita lantas, kamu batal? Tidak. Ya, ini ternyata di fikih diperbolehkan. Ya, ini pentingnya belajar lintas fikih. Fil ibadati, di dalam ibadah. Ya, jadi soal furu'iyah ini para salik itu ya harus mengetahui supaya tidak menjadi perdebatan, tidak menjadi persoalan teknis ketika sudah dalam praktek ibadah. Wa thariqut tawassuti. Ya, ini menarik. Wa thariqut tawassuti, dan jalan tawassut. Tawassut itu pertengahan. Bahasa modernnya itu sikap moderat, itu tawassut. Ya, di NU itu ada manhaj yaitu tawassut, tasammuh, i'tidal. Nah, ini termasuk bagian dari bersikap dalam beragama. Sikap dari kita beragama. Ada tawassut. Kemudian tawassut ini ya istilahnya Islam yang jalan tengah, yang moderat bahasanya. Nah, seperti Al-Azhar Mesir itu juga mengikuti madhab wasatiyah, wasatiyatul Islam atau Islam wasati gitu. Dan termasuk Indonesia itu juga mengikuti, ya, terutama NU mengikuti wasatiyah, tawassut tadi. Nah, ini Imam Ghazali abad ya ke-12 sudah
menyampaikan soal konsep tawasul. Jadi para sufi ini sudah visioner. Ya, kalau sekarang ini ada moderasi beragama atau Islam wasati atau wasatiyatul Islam, itu Imam Ghazali sudah nulis tentang wasatiyah itu sudah abad ke-13. Ya, 13 sekarang abad 12 ya, abad 12 sekarang abad 21. Artinya bahwa corak pemikiran Imam Ghazali ya di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini sudah jelas tercermin memiliki pandangan keagamaan yang sangat luas. Soal fikih silahkan belajar lintas madhab. Kemudian yang kedua yaitu pentingnya mengikuti thoriqut tawasul, yaitu jalan moderasi ya, kalau bahasa Kemenak itu kan moderasi beragama. Kalau bahasa MUI itu ya Islam wasatiyah. Kalau Al-Azhar Mesir itu wasatiyatul Islam ya. Kalau di NU itu ada tawasul. Jadi intinya sama, yaitu Islam yang tidak tasyadud. Tasyadud itu yang radikalisme, terorisme ya. Dan juga tidak Islam yang liberal. Artinya Islam yang menjadikan akal sebagai pijakan kemudian mengalahkan wahyu. Ini yang disebut dengan ajaran-ajaran terkait dengan liberal. Nah, posisi kita di tengah-tengah, tidak liberal dan tidak radikal, ya, gitu. Jadi pemikiran tawasud ini sudah disampaikan oleh Imam Ghazali ya dalam kitab ini, bainal khalqi, antara sesama makhluk. Itu kita sudah diajarin ini. Jadi orang bertasawuf itu wajar kalau sikap beragamanya itu luas dan komplit. Wajar kalau mereka bisa menghormati perbedaan. Ya. Fil khusumati ya, di dalam mensikapi terjadinya khusumat, permusuhan, inda ingkibaihim, ketika ya mereka dihadapkan alas syahawati, atas syahwat, atas keinginan-keinginan hawa nafsu. Nah, catatan Imam Ghazali ini cukup menarik. Bersikap tawasud di antara kholqi. Kholqi itu makhluk. Imam Ghazali tidak menggunakan kata bainal muslimin, tidak, tapi bainal kholqi, antara semua makhluk. Artinya apa? Kita diajarkan untuk bersikap tawasud baik sesama manusia. Sesama manusia ini berarti yang disebut dengan ukhuwah basyariyah. Ya, menjalin persaudaraan kemanusiaan walaupun dia tidak sama dalam hal akidah. Itu ukhuwah basyariyah, kholqi. Kemudian ada juga sesama muslim ya, ukhuwah islamiyah. Nanti mengerucut lagi ya, sesama anak bangsa namanya ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar anak bangsa. Nah, konsep ukhuwah ini pada abad ke-12 ya, Imam Ghazali ini sudah menyampaikan gagasan-gagasan cerdas seperti ini. Supaya apa? Supaya umat Islam dalam mengelola konflik itu
tidak sampai terjadi permusuhan itu ya berproses dari generasi ke generasi. Maksudnya begini, konflik-konflik keagamaan yang terjadi di Timur Tengah dan lainnya itu seringkali berawal dari persoalan-persoalan sepele. Ya, contoh misalkan Afghanistan. Itu 99 muslim. Semua Islam. Ya, fikihnya mungkin ada yang berbeda. Tapi kenapa khusumah di sana itu berlangsung sekian puluh tahun? Karena tidak ada ajaran tawasud, moderasi. Terus berbeda dengan Indonesia ya, yang penduduknya terbesar di dunia ya, penduduk muslimnya, dan beragam ya, tapi memiliki sifat tawasud, diajarkan oleh para guru untuk saling menghormati, untuk membangun ukhuwah basyariah sesama, ukhuwah atas dasar kemanusiaan, ukhuwah atas dasar kebangsaan, ukhuwah atas dasar persaudaraan sesama muslim. Ini nilai-nilai ini sudah diajarkan. Sehingga ketika hal ini sudah menjadi pegangan, menjadi nilai, maka sikap yang muncul tumbuh di generasi penerus itu akan senantiasa berpegang pada nilai-nilai itu. Jadi tidak ada permusuhan khusumat yang abadi. Ya, di Timur Tengah itu dari dulu konfliknya antar suku. Ya, kalau kita lihat film-film ya bertemakan zaman dulu di Arab itu kan konfliknya ya antar suku, antar sesama muslim, beda madhab itu pun bisa terjadi perangnya bertahun-tahun. Nah, Imam Ghazali sudah mencetuskan gagasan ya untuk meminimalisir terjadinya konflik khusumah antar umat Islam yang sampai menghabiskan energi. Maka thariqut tawasud ini metode yang universal ya, artinya pada era Imam Ghazali sudah muncul istilah tawasud sampai sekarang, dan konsep ini ternyata yang bisa menjadi solusi dalam membangun peradaban dunia. Kalau nggak tawasud sulit itu. Lah, ditambah lagi fil khusumah inda inqibaim ala syahwah. Itu maksudnya konfliknya dari persoalan agama kemudian perebutan masalah kekuasaan, sehingga muncul proses permusuhan yang tidak pernah tuntas. Ya, kalau zaman dulu permusuhannya jelas, ya langsung perang dia. Tapi di zaman sekarang ini pertarungannya di medsos antara pro A pro B ya, itu kalau menjelang pilpres pilkada baca medsos itu pusing karena kelompok A nyerang kelompok B nyerang kelompok A gitu. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali, khawatir kalau dari persoalan agama ini ditarik ke persoalan politik sesuai dengan syahwatnya. Maka akhirnya apa? Akhirnya menjadikan agama sebagai tunggangan politik. Ini yang sudah diingatkan oleh Imam Ghazali. Jadi ketika dominasi hawa nafsunya kemudian diolah persoalan sepele ya, kemudian dijadikan sebagai bumbu untuk menyerang tokoh lain. Nah, ini oleh Imam Ghazali ini sudah diingat. Maka para sufi, orang-orang yang belajar tasawuf ya, ketika menghadapi pilpres ya,
pilkada itu santai saja, ya, nggak usah penteng-tengan, ya, berantem sama teman sendiri, berantem sama saudara sendiri gitu ya. Kita berantem sementara yang kita dukung sudah ngopi-ngopi. Ini yang rugi siapa? Ya. Ini oleh Imam Ghazali ini sudah diingatkan. Maka jalan tawasud ini solusi, ya. Kita tidak terjebak pada irama orang lain. Ya, masalahnya gara-gara pilkada pilpres berantem nggak selesai-selesai. Dan yang berantem ini sama-sama nggak dapat apa-apa. Ini ya kalau ngaji bidayah ini kita ngerti ternyata ini sudah dibahas oleh Imam Ghazali, kita baru ya berarti kita nggak perlu perdebatan yang berlebihan ketika ada kontestasi di pilkada, di pilpres. Ya kita santai saja, kita punya hak. Kalau mau milih si A ya silahkan, B ya silahkan. Jangan dikait-kaitkan ini masalah sesat tidak sesat, neraka atau surga gitu. Ini yang oleh Imam Ghazali sudah dikritik. Kalau ada orang mengaitkan, kalau kamu ini kamu masuk neraka, kamu kalau ini nanti masuk surga. Ini sudah politisasi agama. Ya, padahal sebenarnya itu hawa nafsu orang tersebut yang dibungkus dengan agama. Ya, kekhawatiran Imam Ghazali sudah disampaikan. Dan ini juga terbukti terjadi di berbagai tempat. Falidzalika aidon, begitu juga aidon, ya sama halnya ba'dal firagi an hadhil muhimmat, setelah selesai dari membahas persoalan-persoalan penting min jumlati furudul kifayah, dari persoalan terkait dengan fardu kifayah. Jadi Imam Ghazali sudah memberikan ruang ya bagi kita mau belajar fikih lintas madhab, monggo. Kemudian yang kedua, berlatih untuk bersifat tawasud tengah-tengah. Ya, tidak tasaddudi, radikalisme. Kemudian dan juga tidak liberal. Kemudian selain itu Imam Ghazali juga menyampaikan soal perlu juga memahami persoalan-persoalan yang terkait dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu ya contohnya kayak belajar ilmu kedokteran, ya itu boleh saja. Belajar ilmu teknik, ilmu komputer, IT, itu semua termasuk ilmu-ilmu yang terkait dengan fardu kifayah. Itu oleh Imam Ghazali dipersilahkan. Fa in ta'atka, jika menarikmu apa nafsuka nafsumu. Bagaimana kalau ada tarikan ya dari dalam, yaitu hawa nafsu? Apa tarikannya? Ila tarkima dzakarnahu. Ila tarkima, untuk meninggalkan sesuatu, dzakarnahu yang kami sebutkan. Ya. Minal aurati, dari berbagai wirid, wal adkar, dan berbagai zikir. Istisqolan, karena merasa berat, ya istisqol. Fa'lam, maka ketahuilah, anna syaiton, sesungguhnya setan, al-la'in, yang terlaknat, Qaddasa, sungguh telah bersembunyi fi qalbika, di dalam hatimu. Nah, itu. Ini menarik. Jadi Imam Ghazali ini sudah mengingatkan, andai para salik tiba-tiba atau ujuk-ujuk ada keengganan melakukan zikir yang biasanya sudah istiqomah zikir, ya. Wah, mulai dari nahfi isbat, habis sholat,
atau zikir sholawat, atau zikir-zikir lain yang sudah menjadi rutinitas, kok tiba-tiba ditinggalkan karena ada tarikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu ya berupa males, berupa sifat bosen, zikir melulu dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan. Ini kasal, malal, futur. Ini tarikan-tarikan hawa nafsu yang sering dihadapi oleh para salik, sehingga merasakan istisqol berat. Ya, zikir nafi isbat misalkan habis sholat ya, 100, tiba-tiba berat banget. Atau misalkan yang sudah punya kefiat lain yang biasanya istiqomah, tiba-tiba berat banget. Terus ditambah bisikan, ngapain kamu zikir dari dulu sampai sekarang kamu gak berubah-berubah, ya, apakah ada pengaruhnya zikir? Ini bisikan setan seperti ini ya. Kalau ada bisikan-bisikan semacam itu yang masuk ke dalam diri kita, kemudian akhirnya kita meninggalkan zikir yang sudah istiqomah kita amalkan, maka sadarilah bahwa setan yang terkutuk sedang menyelinap di dalam hatimu. Nah, ini penting sekali, catatan penting sekali ya dari Imam Ghazali. Ya, kita para salik ini kalau kita merasakan kondisi itu, berarti apa yang disampaikan Imam Ghazali bisa menjadi koreksi kita. Kenapa istisqol? Kenapa berat? Oh, ternyata setan sudah berhasil menyelinap masuk ke dalam ruang hati kita. Qaddasa fi qalbika. Ya, ad-da'i, ad-dafin, ya, ada itu penyakit, yaitu ekspresinya ya nyata. Yang dulu biasanya enteng ngaji jadi berat ngaji, yang dulu biasanya enteng zikir dari berat zikir, yang dulu biasanya enteng sholat malam sekarang berat ya. Jadi menjadi istisqol semua. Ternyata apa? Setan masuk ke dalam diri kita itu melalui aliran darah. Ketika masuk ke dalam diri kita melalui aliran darah, muncullah yuwaswisu fi sudurinas, munculnya bisikan-bisikan negatif. Walah ngapain zikir gitu. Kalau kita terpengaruh, terprovokasi, ya sudah, kita akan ikut. Karena setan masuk ke dalam hati ini membawa racun, membawa penyakit. Penyakitnya ad-dafin yang dibungkus ya, wa huwa hubbul mal wal jah, yaitu berupa munculnya kecintaan terhadap materi, wal jah, dan pangkat. Nah, ini bisa menjadi introspeksi ke dalam diri kita. Kalau hati kita sudah muncul keinginan pada satu kedudukan, ya apalagi itu kedudukan politik, ya, atau di dalam hati kita itu sudah ada kecintaan terhadap materi duniawi yang berlebihan, kecintaan terhadap mobil ya, yang mewah-mewah itu akhirnya masuk ke dalam hati. Kecintaan pengen jadi Dewan Perwakilan Rakyat,
atau menjadi posisi lain-lainnya, ya. Kalau sudah muncul ini, itu perlu diperhatikan bahwa itu hasil daripada virus yang disebarkan oleh setan yang sudah menyelinap di dalam diri kita. Apakah kita nggak boleh mencintai harta atau pangkat? Nah, ini yang harus dipilah secara tepat. Kalau kita diberikan amanah, jadi ketua RT, lurah, camat, sampai DPRD, sampai bupati dan lain sebagainya. Kalau diberikan amanah, itu namanya amanah. Ya. Yang penting prosesnya. Sebab kalau orang yang muncul kecintaan berlebihan terhadap pangkat, kalau sudah muncul kecintaan, itu biasanya efeknya apa? Menghalalkan segala cara. Tidak sadar lagi, tidak ingat lagi apakah jalan ini haram atau halal. Karena sudah muncul kecintaan terhadap jabatan dan harta, yang penting dapat. Ya, ini pikiran-pikiran seperti ini berarti buah dari bisikan iblis atau setan yang masuk ke dalam hati. Lah, bagi para salik ini kotoran, ini racun bagi para salik. Bagi orang umum ini dianggap biasa. Maka perbedaan salik dengan orang umum jelas. Kalau seorang salik misalkan diberikan jabatan amanah, ya dia sakdermo menjalankan amanah, tidak dibarengi dengan manuver-manuver yang menghalalkan segala cara. Karena ini mengotori hati batin. Andai misalkan diberikan fasilitas rezeki, hidup dan lain sebagainya, itu sebagai amanah, tidak masuk ke dalam hati. Tapi kalau orang yang muncul kecintaan terhadap materi yang berlebihan, pengennya serba mewah, tapi dengan cara menghalalkan cara, ini yang salah. Ini berarti iblis sudah berhasil mengotori hati kita dengan racun-racun, yaitu berupa hubul mal dan hubul jah. Ya, maka di sini perbedaannya. Kalau orang umum ngejar kedudukan dianggap hal biasa dengan segala cara, ya nyogok dan lain sebagainya, ya, termasuk tidak ada nyogok, bahkan melakukan tindakan-tindakan manipulasi dan lain sebagainya dianggap biasa, karena mereka hatinya ya sudah masuk dalam kegelapan. Tapi bagi para salik, orang yang menuju Allah, orang yang sedang menuju Zat yang Maha Suci, maka kotoran-kotoran ini akan terasa. Maka sikap seorang salik itu tentu berbeda dengan orang awam. Ketika diberikan materi, ya semua dipandang sebagai amanah. Ya, posisinya sebatas di tangan karena amanah. Suatu saat diambil yang punya, ya monggo. Tapi orang yang hatinya sudah tertancap kecintaan tadi, dampaknya apa? Kalau diambil jabatannya, wah, bisa stresnya bertahun-tahun. Karena sudah ada penyakit hubul mal yang masuk ke dalam hati. Orang yang memiliki kecintaan terhadap harta, ketika hartanya ditarik oleh Allah, itu juga akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Itu karena itu, kalau kita sudah mengaku sebagai salik, tentu nasihat Imam Ghazali ini ya harus kita amalkan perlahan, ya. Kita mulai amalkan untuk berlatih membersihkan hati kita dari hubul mal dan hubul jah.
Fa iyyaka, hei para salik wedya sira, takut ai ihdar, takutlah kalian. Antahtaru bihi, ya. Takut, khawatir kalian menjadi tersesat bihi dengan sebab hubul mal hubul jah. Itu, hei para salik, takutlah, jangan sampai di dalam hatimu ada lintasan-lintasan ya kecintaan terhadap materi dan benda itu masuk ke dalam hati. Itu mudah sekali antah taruh untuk menipumu. Fatakunu, maka kamu menjadi dohkatan, ya, menjadi orang yang kasirud duka itu orang yang ketawanya itu berlebih-lebihan. Ya istilahnya kan ada tawa yang biasa, senyum biasa, tapi ada yang orang yang ketawa berlebih-lebihan, dohak, gitu. Dohkatan. Lahu, baginya, fayuhlikuka, maka akan menghancurkanmu. Itu. Jadi fatakunu dohkatan lahu, maka kamu akan menjadi orang yang banyak ketawa lahu kepada setan. Fayuhlikuka, maka akan menghancurkan dirimu. Wa yaskhuru minka, dan akhirnya runtuh dan menenggelamkan dirimu. Ini bahayanya, ya, berawal dari kecintaan yang berlebihan terhadap derajat dan pangkat sampai masuk ke dalam hati. Fa in jarobta, maka apabila kamu merasakan nafsaka, fa in jaribat, maka apabila merasakan apa nafsumu muddatan pada suatu waktu, fil aurati, di dalam mengamalkan wirid wal ibadah dan ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah, fakanat, maka niscaya ada apa ibadah latas taskiluha, tidak dapat memberatkanmu, kaslan, ya, dalam keadaan malas, kaslan dalam keadaan malas. Jadi maksudnya kalau kita sudah terbiasa istiqomah dengan zikir, dengan wirid, ya, kan tujuan wirid dan zikir ini kan untuk membersihkan batiniah kita, supaya setan itu tidak leluasa masuk ke dalam diri kita. Karena yang ditakuti setan itu hatinya orang yang ahli zikir. Nah, kalau hati kita kosong, setan senang karena dapat sarana. Tapi kalau orang yang ahli zikir, itu setan gak nyaman. Baru masuk dizikirin, terpental lagi, masuk lagi, orangnya ahli, terpental lagi, gitu. Maka orang yang sudah terbiasa zikir dan wirid ini, apa dampaknya? Latas taskiluha, itu tidak, nafsunya tidak menjadi berat untuk zikir, karena pemicunya, akarnya sudah ditundukkan. Gitu. Ya, maka kita akhirnya paham, oh fungsi zikir, fungsi riyadhah itu untuk menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka kalau kita istiqomah dalam zikir, istiqomah dalam riyadhah mujahadah, ya itu insya Allah semakin hari semakin enteng mengamalkan zikir dan ibadah-ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah. Tapi kalau sudah melepas zikir, melepas riyadhah mujahadah, itu pasti dirinya akan dikepung oleh setan, hatinya akan dipenuhi oleh setan, sehingga semakin berat melakukan ibadah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penjelasan
Imam Ghazali ini luar biasa ini ya bagi para salik ini. Ini panduan yang jelas. Kita kalau menjadi salik, apa yang disampaikan Imam Ghazali itu nikmat sekali. Karena kita diberi pencerahan. Oh, kalau kamu begini nanti begini, kalau kamu begini kamu merasakan ini gitu. Ini sangat empiris. Jadi tasawuf itu empiris. Siapapun yang ngamalin ilmunya Imam Ghazali pasti akan merasakan pengalaman yang sama. Gitu. Lakin tuharat ruhbatuka fit tahsilil ilmi an-nafi walam turatubi la ila wajah ta'ala wa darul akhirah fadzalika afdalu min nawafilil ibadah. Itu. Nah, terus selanjutnya. Akan tetapi ketika muncul kecintaan di dalam dirimu untuk memperoleh ilmu yang manfaat, yang niatnya mencari ilmu niatnya harus benar, mencari ilmu niatnya harus illa wajhawah, kecuali karena Allah. Jangan mencari ilmu saya belajar ilmu tasawuf biar kelihatan soleh. Ya, kok biar kelihatan soleh? Saya belajar tasawuf biar kelihatan gagah. Wah, biar kelihatan. Kalau niatnya itu, ini sudah salah. Ya, maka ilmunya nggak sampai masuk ke dalam hati. Dia akan memperoleh apa yang diinginkan. Hanya pengen dilihat. Pengen dilihat soleh, ya mungkin orang menganggap Anda soleh, tapi sesungguhnya di hadapan Allah nggak soleh. Kenapa? Ya karena kalian hanya pengen dilihat oleh makhluk. Saya pengen dilihat oleh makhluk biar kelihatan wah gitu. Ya itu yang akan Anda dapatkan. Tapi di sisi Allah tidak mendapatkan apa-apa. Sebab salah niat. Lah, Imam Ghazali sudah mengingatkan kalau mencari ilmu, terutama ilmu-ilmu tasawuf, ilmu torekoh, jangan muncul niat-niatan macam-macam. Niatkan semata-mata karena Allah. Ya, karena ingin mendapatkan ridho Allah, supaya hati saya menjadi jernih, bersih, hawa nafsu saya menjadi bersih, kemudian muncul akhlakul karimah, mengikuti Kanjeng Nabi. Sudah, itu titik. Ya. Kalau niat mencari ilmu kita itu lurus, bersih karena Allah, maka ini menurut Imam Ghazali afdhalu min nawafilil ibadah, paling utama dari ibadah-ibadah sunnah. Nah, ini istimewanya. Nah, perbaiki niat kita ketika saat mencari ilmu. Jangan belajar ilmu ini untuk gagah-gagahan, untuk wah-wahan gitu. Tapi belajarlah karena Allah dan amalkan sebisa mungkin. Pasti akan menjadi cahaya. Lah, niat mencari ilmu yang niatnya lurus ini ternyata lebih utama dari ibadah-ibadah yang sunnah. Mahma sohat aniyah, selagi niatnya itu lurus. Fa'ilam tasih, bagaimana kalau niatnya nggak lurus? Wah, saya belajar ini niatnya apa? Supaya saya terkenal, supaya saya kelihatan keren. Wah, itu niat-niatnya sudah macam dan aneh-aneh. Kalau sampai belajar ilmu tasawuf tarekat niatnya macam-macam aneh-aneh tadi, fahuwa ma'danu gururil juhal. Dia sedang terprosok dalam kubangan kubangan orang-orang bodoh. Jadi kalau ada orang mencari ilmu tasawuf tarekat kok niatnya salah, sama saja masuk kejegur dalam kubangan yang penuh tipu daya dari orang-orang bodoh.
Yang namanya makdan itu kan terpleset dalam lubang. Kalau sudah terpleset dalam lubang itu berat untuk naiknya. Dan di situ sumber kegelapan. Wa munzilati aqdamir rijal. Dan mudah sekali membuat terplesetnya kaki ya para tokoh, orang-orang terdahulu. Itu. Jadi apa yang disampaikan Imam Ghazali ini cukup luar biasa, membekali para salik supaya niatnya lurus dalam mencari ilmu. Karena kalau niatnya lurus, pasti nanti akhirnya juga lurus. Sebab kalau niatnya salah, ya pasti hasilnya juga akan salah. Sebagaimana tadi sudah diurai oleh Imam Ghazali. Ya, mudah-mudahan dari uraian ini bisa menjadi pegangan kita di dalam belajar ilmu tasawuf dan ilmu thariqah. Mudah-mudahan senantiasa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala baik zahir maupun batin kita.